Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin Bu Nur Hayatri Siregar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thohir. Saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya, yaitu dengan judul Analisis Financial Distress terhadap harga saham perusahaan transportasi dan logistik, di mana proposal penelitian ini untuk menganalisis pengaruh financial distress terhadap harga saham pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BI periode 2021 sampai dengan 2024. Ini akan saya jelaskan untuk yang pertama, nanti akan saya sampaikan terkait latar belakang masalahnya, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, ada rumusan dan batasan masalah, serta landasan metode dan implementasinya. Adapun latar belakang masalah, yaitu saya mengambil karena stabilitas keuangan merupakan aspek krusial bagi kelangsungan hidup perusahaan, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi dan tantangan pasar yang terus berubah. Salah satu ancaman serius bagi kelangsungan perusahaan adalah kondisi financial distress, yaitu situasi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang dapat berujung pada kebangkrutan apabila tidak segera ditangani. Sektor transportasi dan logistik merupakan sektor strategis yang mendukung pergerakan barang dan manusia, serta menjadi indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, sektor ini juga rentan terhadap berbagai faktor eksternal. Dapat dilihat di layar, ini tren harga saham sektor transportasi dan logistik mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2025. Pada 2021, yaitu awal pemulihan setelah COVID itu, indeks harga saham berada pada level 966,97, yaitu di mana menunjukkan tahap awal pemulihan setelah pandemi. Kemudian pada tahun 2022 terjadi pertumbuhan pesat, yaitu peningkatan signifikan menjadi 1.782,46 atau naik sebesar 84,4%, didorong oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi dan peningkatan mobilitas. Kemudian di tahun 2023, kenaikan moderat yaitu mencapai 1930 1936,02 atau naik sebesar 8,6%, menunjukkan sektor masih bisa tumbuh meski mulai menghadapi tantangan. Kemudian pada tahun 2024 sampai dengan 2025 terjadi tren penurunan, yaitu menjadi 1.575,76 pada tahun 2024 dan 1.158,25 pada tahun 2025, menunjukkan tren bearish yang mengkhawatirkan. Adapun faktor-faktor penurunan harga saham ini yaitu terjadi karena yang pertama, ketidakpastian ekonomi global. Itu fluktuasi ekonomi global mempengaruhi permintaan jasa transportasi dan logistik yang berdampak pada pendapatan perusahaan. Kemudian terdapat tekanan biaya operasional, yaitu kenaikan harga bahan bakar dan biaya operasional lainnya yang menekan margin keuntungan perusahaan transportasi. Kemudian terdapat disrupsi teknologi, yaitu perubahan teknologi mengharuskan adaptasi yang cepat dan investasi besar. Jadi menambah beban keuangan perusahaan. Kemudian adanya persaingan ketat. Meningkatnya jumlah pemain dalam industri transportasi dan logistik memperketat persaingan dan menurunkan pangsa pasar. Kemudian dari latar belakang masalah tersebut, saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi finansial distress perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2024 berdasarkan model Altman Z-Score. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh financial distress terhadap harga saham perusahaan sektor transportasi dan logistik di BI periode 2021 sampai dengan 2024. Dari rumusan masalah tersebut, saya mengambil batasan masalah, yaitu yang pertama, objek penelitian dibatasi pada perusahaan yang bergerak di sektor transportasi dan logistik serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai dengan 2024.
Penelitian ini hanya menggunakan model Altman Z-score, tidak menggunakan em, seperti model Zielinski, kemudian ada model S-score yang lainnya sebagai alat analisis untuk menilai tingkat financial distress tanpa membandingkan dengan model-model yang tadi. Kemudian data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan secara resmi. Adapun tujuan penelitian saya ini yaitu yang pertama menganalisis kondisi finansial distress perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2024 dengan menggunakan model Advanced Z-Score. Kemudian yang kedua menganalisis pengaruh financial distress terhadap harga saham pada perusahaan sektor transportasi dan logistik di BI selama periode 2021 sampai dengan 2024. Adapun manfaat penelitian, yang pertama yaitu manfaat akademis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang keuangan, khususnya terkait dengan analisis financial distress dan pengaruhnya terhadap harga saham menggunakan model Altman Z-Score. Kemudian bagi perusahaan, yaitu memberikan informasi dini mengenai potensi kesulitan keuangan sehingga perusahaan dapat melakukan langkah antisipasi. Sedangkan bagi regulator atau pembuat kebijakan, yaitu memberikan masukan mengenai kondisi keuangan emiten di sektor strategis untuk pengawasan dan kebijakan pencegahan kebangkrutan. Sedangkan untuk investor, menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, khususnya dalam sektor transportasi dan logistik. Untuk metode penelitian, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian adalah menganalisis data numerik dari laporan keuangan untuk menilai tingkat financial distress. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan dengan mengakses data perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi BEI www.idx.go.id dan situs resmi masing-masing perusahaan. Waktu penelitian mencakup data tahun 2021 hingga 2024. Sedangkan untuk populasi dan sampel penelitian, populasi yaitu seluruh perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 sampai dengan 2024. Untuk sampelnya sendiri diambil yaitu perusahaan yang memenuhi kriteria yang terdaftar secara aktif di BI selama periode penelitian dari tahun 2021 hingga 2024 dan menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap dan dapat diakses dengan menggunakan teknik sampling jenuh atas seluruh perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2024. Untuk kajian pustakanya sendiri, yang pertama terkait teori sinyal. Teori sinyal atau signaling theory pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence dalam buku Job Market yang diterbitkan pada tahun 1973. Michael Spence menjelaskan bahwa sinyal dapat terjadi ketika pemilik informasi atau pemilik pengetahuan menyampaikan kepada pengguna yang dalam hal ini berbentuk informasi yang relevan terkait keadaan perusahaan. Informasi-informasi yang disampaikan dapat dijadikan pembanding untuk menilai situasi atau keadaan perusahaan. Apakah perusahaan dalam kondisi yang bagus atau dalam kondisi yang kurang bagus. Kemudian terkait financial distress, yaitu merupakan suatu kondisi ketika perusahaan mengalami tekanan keuangan yang cukup berat, sehingga mengganggu kelangsungan operasionalnya. Penyebabnya yaitu dapat meliputi penurunan pendapatan, tingginya beban utang, lemahnya manajemen keuangan maupun faktor eksternal seperti krisis ekonomi dan perubahan regulasi. Dampaknya, jika kondisi ini terus berlangsung tanpa penanganan, maka dapat berujung pada kebangkrutan atau bankrupsi dan berdampak pada penurunan harga saham. Kemudian atas harga saham. Harga saham mencerminkan nilai perusahaan di mata investor dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal seperti kinerja keuangan maupun eksternal seperti kondisi makroekonomi dan sentimen pasar. Menurut Husnan 2015,
Harga saham adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu sebagai hasil interaksi antara penawaran dan permintaan saham. Dalam konteks perusahaan yang mengalami financial distress, harga saham cenderung mengalami penurunan karena investor menilai adanya peningkatan risiko terhadap kelangsungan usaha perusahaan tersebut. Kemudian ada model Altman Z-score. Model Altman Z-score ini merupakan model prediksi kebangkrutan yang dikembangkan oleh Edward I. Altman pada tahun 1968. Model ini menggabungkan beberapa rasio keuangan ke dalam satu formula yang menghasilkan skor Z atau Z-score yang dapat digunakan untuk menilai probabilitas atau kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan. Model pertama yaitu pada tahun 1968 ini digunakan untuk perusahaan yang sudah listing pada bursa saham dengan rumus Z sama dengan 1,2 x 1 ditambah 1,4 x 2 ditambah 3,3 x 3 ditambah 0,6 x 4 dan 1,0 x 5. Model kedua atau model revisi ini digunakan untuk perusahaan non-go public dengan rumus Z sama dengan 0,717 x 1 ditambah 0,874 x 2 ditambah 3,107 x 3 ditambah 0,420 x 4 ditambah 0,998 x 5. Untuk yang model ketiga atau model yang terakhir yaitu fleksibel untuk semua bidang usaha baik go public maupun non go public dengan rumus Z sama dengan 6,56 x 1 3 ditambah 3,26 x 2 ditambah 6,72 x 3 ditambah 1,05 x 4. Di mana komponen model Altman score ini yang pertama ada X1 atas working capital to total asset, yaitu perbandingan antara modal kerja terhadap total aktif ya, untuk mengukur likuiditas perusahaan. Kemudian ada X2 yaitu retained earning to total asset, adalah perbandingan antara laba ditahan terhadap total aktiva untuk mengukur profitabilitas kumulatif. Kemudian ada X3 atas EBIT to total asset atau earning before interest tax to total asset, yaitu perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aktiva untuk mengukur produktivitas aset. X- Sedangkan yang terakhir X4 yaitu market value of equity to book value of debt, yaitu perbandingan nilai buku ekuitas terhadap nilai buku total hutang untuk mengukur solvabilitas. Untuk ketentuannya tersendiri atau penilaian Z-score-nya ini, Z-score disimpulkan aman jika Z di atas 2,6, yaitu perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat dan tidak mengalami financial distress. Kemudian dianggap di zona abu-abu jika Z-score-nya berada di antara 1,1 sampai dengan 2,6. Akan tetapi masih berpotensi mengalami financial distress jika tidak ada perbaikan. Dianggap zona distress atau financial distress itu jika Z-nya di bawah 1,1, memiliki risiko kebangkrutan yang tinggi. Interpretasi ini menggunakan model Altman Z-score ketiga yang karena tadi yang paling fleksibel dan dapat digunakan untuk semua jenis perusahaan. Kemudian untuk kerangka konseptual penelitian adalah untuk mencari hubungan atau pengaruh dari financial distress terhadap harga saham pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI periode 2021 sampai dengan 2024. Menggunakan metode Altman Z-score untuk menentukan financial distress, kemudian menganalisis pengaruhnya terhadap harga saham menggunakan analisis regresi linear sederhana. Teknik analisis sendiri yang pertama yaitu menggunakan tadi Altman Z-score yang terbaru atau versi yang ketiga dengan rumus Z sama dengan 6,56 x 1 atau working capital to total asset, kemudian ditambah 3,26 x 2 atau return earning to total asset, kemudian ditambah 6,72 x 3 EBIT to total asset atau earning before interest tax to total asset ditambah 1,05 x 4.
atau market value of equity to book value of debt. Setelah itu nanti digunakan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai nilai z-score dan harga saham. Setelah itu akan dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. Dan yang terakhir akan dilakukan uji regresi dan hipotesis untuk menguji pengaruh financial distress terhadap harga saham. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.